Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Di sini saya sekedar hanya untuk berbagi cerita, tidak untuk merugikan pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun. Kembali ke pengalaman pribadi pemakaian raket saat bermain. Saya itu kan bermain badminton mungkin seminggu, kalau sekarang ya bisa 3-4 kali dalam seminggu. Tapi saya sempat vakum 8 tahun tidak main hampir tidak pegang raket sama sekali. Jadi benar-benar nggak main di lapangan, jadi hampir 8 tahun. Dulu pengalaman saya pernah ikut klub tapi nggak lama, hanya tahu basicnya latihan badminton di klub. Tapi itu dulu masih kecil, saya masih awal-awal dulu itu masih sekolah. Jadi hanya tahu basic ya. Setelah itu, dan itu nggak lama teman-teman, berapa bulan. Setelah itu main di kuliah rutin, rutin. Setelah itu vakum 8 tahun lebih teman-teman. Nah ini mulai aktif lagi karena semakin sadar bahwa kita ini, maksud saya gini teman-teman punya banyak uang, sudah semua keturutan semua apa, tapi kalau teman-teman tidak sehat itu ternyata rugi teman-teman. Dan biaya ke rumah sakit itu, biaya sakit itu mahal. Jadi akhir-akhir ini semenjak setelah covid ini saya lebih sadar dengan kesehatan. Nah, salah satunya olahraga yang saya senangi salah satunya adalah badminton dan renang. Karena kalau futsal itu sebenarnya saya juga senang, tapi resiko untuk tidak sehat, bukannya tidak sehat ya, saya mungkin kurang pas ngomongnya, resiko untuk terjadi sesuatu insiden itu lebih besar ketimbang renang dan badminton kalau menurut saya ya. Padahal saya juga suka bola juga, futsal, lapangan bola besar juga suka, tapi resiko teman-teman. Kalau ya untuk umur sekarang sudah punya anak, sudah punya tanggung jawab ya, saya lebih yang penting olahraga, keluarkan keringat dan rutin, itu aja teman-teman. Nggak perlu yang, walaupun juga bola juga sesekali juga ikut, tapi saya nggak terlalu menggebu-gebu lah. Kembali ke teman-teman, sekedar cerita tadi tuh, secara spesifikasi mediumnya shaft extra fleksibel, hit heavy dengan balance point. Kalau secara spesifikasi 315, kalau ini 300an kecil. Secara spesifikasi seperti itu teman-teman. Ini pakai S-ball 63 tarikan 27, S-ball 65 tarikan 27. Suaranya seperti ini teman-teman. Untuk Instorm 72. Untuk 88 D game. Jadi kalau nyaring, dua-duanya nyaring ya kalau menurut saya ya. Tapi mungkin hanya perbedaannya di senarnya aja kalau menurut saya ya. Dua-duanya raket kelas menengah, dua-duanya enak, raket enak. Kalau saya bilang hanya beda di sama-sama tarikan 27, tapi ini S-ball 63, kalau ini S-ball 65. Kalau saya bilang S-ball 63 sedikit lebih nyaring kalau menurut saya pribadi teman-teman. Mungkin bisa jadi telinga saya sama teman-teman kan berbeda kan, jadi gitu teman-teman. Nah, secara spesifikasi shaft extra fleksibel, hit heavy, secara logika saya harusnya kalau buat gedor smash maka ini harusnya lebih dapat, harusnya, karena hit heavy-nya lebih. Walaupun ini adalah 72 gram, masuk kategorinya 6U ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Sedangkan ini adalah 4U. Walaupun seperti itu harusnya masih dapat smash. Tapi faktanya kalau yang saya rasakan 88 di game ini kalau buat smash lebih oke teman-teman. Jadi kalau buat smash lebih oke Astrok 88 di game. Jadi dua raket ini kalau saya pribadi dua-duanya tipikal yang berbeda, gaya permainan yang berbeda.
Astro 88 D game diperuntukkan untuk pemain belakang, cenderung ke belakang. Wisdom 72 diperuntukkan untuk pemain depan. Bukan berarti dua-duanya nggak bisa, semua kembali ke pemakaian dan skill teman-teman masing-masing. Raket apapun, Kevin pun pakai raket yang typical attack atau typical hit like, semua bisa dilakukan kalau sama Kevin. Atau mungkin kalau teman-teman tahu Baba Asan itu kan pakai raket Victor yang cenderung hit like ya, atau all round ya, tapi beliau itu adalah tipikal pemain belakang. Sebaliknya Hendra Setiawan adalah pakai thruster kalau nggak salah, itu tipikal attack, tapi beliau adalah tipikal pemain depan. Jadi semua kembali ke teman-teman. Kalau memang cocoknya raket attack tapi posisi teman-teman ada di depan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau saya pribadi, karena saya adalah cenderung sebagai pemain belakang kalau di ganda, maka saya lebih senang pakai 88 D game. Kalau Windstorm 72 ini lebih cenderung ke pemain depan. Terus raket mana buat yang friendly? Nah, buat teman-teman, ini kan raket sama-sama di harga kelas 1 jutaan. Dua-duanya kelas 1 jutaan. Kalau teman-teman baru belajar main badminton, baru setahun 2 tahun, pemula mau ke intermediate, smash masih powernya belum dapat, pukul-pukulannya pun juga masih kadang-kadang meleset, maka pingin punya raket kelas middle, maka pilihannya adalah Windstorm 72. Secara frame lebih nggak compact, kalau ini lebih compact sedikit, tapi kalau saya masih oke. Ayunannya enteng, framenya lebih lebar sedikit ketimbang 88 D game, dan enteng banget teman-teman, maka adalah pilihannya ini. Tapi kalau teman-teman sudah merasa bahwa powernya sudah dapat dan pingin tersalurkan dengan maksimal, maka kalau ingin punya raket harga 1 jutaan, Astro 88 D game adalah salah satu pilihan terbaik kalau menurut saya. Dua-duanya berbeda karakter, tapi dua-duanya enak dua-duanya. Kalau saya pemain all round, pasti akan bingung milih dua raket ini, karena dua-duanya enak, feel-nya bahwa mereka adalah raket yang kelas menengah, itu sama-sama dapat, feel-nya sama-sama enak. Gak bisa saya bilang kalau saya tipikal pemain all round. Tapi kalau saya pemain depan, mungkin akan cenderung ambil Windstorm 72. Sebaliknya, kalau sekarang seperti saya ini cenderung pemain belakang, maka saya ambil 88 D game. Kekurangannya sedikit compact teman-teman. Buat teman-teman yang benar-benar baru pemula, mungkin akan kesusahan sedikit adaptasi pakai 88 D game. Bukan berarti mukul selalu meleset, tidak teman-teman, tapi framenya sedikit compact kalau dibandingkan Windstorm 72. Jadi sama-sama enak, sama-sama oke, hanya berbeda tipikal permainannya, berbeda tipikal karakteristiknya. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya sama-sama oke. Good job untuk Yonex dan Lining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.